Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul dari kelas PTIKD, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah pengantar ilmu komputer, yang dimana materinya yaitu mengenai kriptografi. Adapun pokok-pokok pembahasan yakni mengenai dasar kriptografi dan mode operasi dalam blok cipher. Yang pertama yaitu kriptografi. Berkat perkembangan teknologi yang begitu pesat memungkinkan manusia dapat berkomunikasi dan saling bertukar informasi atau data secara jarak jauh, antar kota, antar wilayah, antar negara, bahkan antar benua bukan merupakan suatu kendala lagi dalam melakukan komunikasi dan pertukaran data. Seiring dengan itu, tuntutan akan sekuritas atau keamanan terhadap kerahasiaan informasi yang saling dipertukarkan tersebut semakin meningkat. Begitu banyak pengguna seperti Departemen Pertahanan, suatu perusahaan, atau bahkan individu-individu tidak ingin informasi yang disampaikannya diketahui oleh orang lain atau kompetitornya atau negara lain. Oleh karena itu dikembangkanlah cabang ilmu yang mempelajari tentang cara-cara pengamanan data atau dikenal dengan istilah kriptografi. Algoritma kriptografi berdasarkan jenis kunci yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama algoritma simetris, di mana kunci yang digunakan untuk proses enskripsi dan deskripsi adalah kunci yang sama. Yang kedua yaitu algoritma asimetris, di mana kunci yang digunakan untuk proses enskripsi dan deskripsi menggunakan kunci yang berbeda. Sedangkan berdasarkan besar data yang diolah dalam satu kali proses, maka algoritma kriptografi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama algoritma block cipher, informasi atau data yang hendak dikirim dalam bentuk blok-blok besar, misal 60 bit, di mana blok-blok ini dioperasikan dengan fungsi enskripsi yang sama dan akan menghasilkan informasi rahasia dalam blok-blok yang berukuran sama. Yang kedua, algoritma stream cipher, informasi atau data yang hendak dikirim dioperasikan dalam bentuk blok-blok yang lebih kecil, byte atau bit, biasanya satu karakter persatuan waktu proses, menggunakan transformasi enskripsi yang berubah setiap waktu. Yang pertama yaitu dasar kriptografi. A. Teori kriptografi. Kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau pesan tetap aman saat dikirimkan dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Prinsip-prinsip yang mendasari kriptografi yakni yang pertama confidentiality atau kerahasiaan, yaitu layanan agar si pesan yang dikirimkan tetap rahasia dan tidak diketahui oleh pihak lain kecuali pihak pengirim, pihak penerima, atau pihak-pihak memiliki izin. Yang kedua, data integrity atau keutuhan data, yaitu layanan yang mampu mengenali atau mendeteksi adanya manipulasi, penghapusan, pengubahan, atau penambahan data yang tidak sah oleh pihak lain. Yang ketiga, authentication atau keautentikan, yaitu layanan yang berhubungan dengan identifikasi. Yang keempat, non-repudiation atau anti penyangkalan, yaitu layanan yang dapat mencegah suatu pihak untuk menyangkal aksi yang dilakukan sebelumnya, menyangkal bahwa pesan tersebut berasal darinya. B. Algoritma simetris dan asimetris. Algoritma simetris
adalah suatu algoritma di mana kunci enskripsi yang digunakan sama dengan kunci deskripsi, sehingga algoritma disebut juga sebagai single key algorithm. Sedangkan algoritma asimetris adalah suatu algoritma di mana kunci enskripsi yang digunakan tidak sama dengan kunci deskripsi. Pada algoritma ini menggunakan dua kunci, yakni kunci public dan kunci private. C. Block cipher dan stream cipher. Block cipher, algoritma kriptografi ini bekerja pada suatu data yang berbentuk blok atau kelompok data dengan panjang data tertentu dalam beberapa byte. Jadi dalam sekali proses enskripsi atau deskripsi, data yang masuk mempunyai ukuran yang sama. Sedangkan stream cipher, algoritma yang dalam operasinya bekerja dalam suatu pesan berupa bit tunggal atau terkadang dalam suatu byte. Jadi format data berupa aliran dari bit untuk kemudian mengalami proses enskripsi dan deskripsi. Yang kedua yaitu mode operasi dalam block cipher. A. Electronic Codebook atau ICB. Pada mode operasi ICB, sebuah blok input plain text dipetakan secara statis ke sebuah blok output ciphertext, sehingga tiap plain text yang sama akan menghasilkan ciphertext yang selalu sama. Sifat-sifat dari mode operasi ICB yaitu yang pertama, sederhana dan efisien. Kedua, memungkinkan implementasi paralel. Yang ketiga, tidak menyembunyikan pola plain text. Dan yang keempat, dimungkinkan terjadi adanya active attack. B. Cipher Block Chaining atau CBC. Pada mode operasi ini, hasil enskripsi data dari blok sebelumnya mempengaruhi hasil enskripsi selanjutnya, atau enskripsi sebelumnya menjadi feedback pada enskripsi blok saat itu. Jadi tiap blok ciphertext bergantung bukan hanya pada blok plaintext-nya, tapi bergantung pula pada blok-blok plaintext sebelumnya. Sehingga untuk plaintext yang sama belum tentu menghasilkan ciphertext yang sama pula. Sifat-sifat dari mode operasi CBC yang pertama yaitu lebih aman dari active attacks dibandingkan mode operasi ECB. Yang kedua, error pada satu ciphertext dapat berakibat parah. Yang ketiga, menutupi pola plaintext. Yang keempat, implementasi paralel belum diketahui. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.